Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Anggraini, NPM 1901012042 dari kelas PAIC. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah Masailul Fiqh. Yang pertama yaitu nikah beda agama. Hukum Islam tentang nikah beda agama. Yang pertama, pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik. Secara tegas dijelaskan bahwa hukum menikahi perempuan musyrik adalah haram. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 221, yaitu dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik. Kemudian ayat di atas menjelaskan tentang sebuah larangan bagi seorang laki-laki mukmin menikahi perempuan musyrik, sebagaimana juga perempuan musyrik tidak boleh menikahi lelaki mukmin. Larangan tersebut muncul disebabkan oleh perbedaan keyakinan. Kemudian yang kedua, pernikahan wanita muslim dengan lelaki non-muslim. Ulama telah sepakat bahwasanya pernikahan antara wanita muslim dengan lelaki non-muslim itu hukumnya haram, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang hijrahnya kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu mengetahui bahwa mereka itu benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, yaitu suami orang-orang kafir." Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 141, Allah berfirman, Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Sekali lagi, berdasarkan dalil-dalil di atas, maka para ulama telah bersepakat bahwa haram hukumnya perempuan muslimah menikahi dengan laki-laki non-muslim. Kemudian materi selanjutnya yaitu monogami, poligami, dan nikah mut'ah. Sebelum kita masuk ke materi tersebut, apa sih pengertian dari pernikahan? Nikah adalah sepasang calon suami istri yang ingin melangsungkan ikatan pernikahan yang diharuskan memenuhi syarat dan rukun nikah. Terkait dengan rukun nikah, para ulama bersepakat terdapat 5 hal yang harus menjadi rukun nikah. Yang pertama yaitu adanya calon suami dan istri. Kemudian yang kedua, ada wali dari calon istri. Yang ketiga, 2 orang saksi. Yang keempat, mahar atau mas kawin. Dan yang kelima, ijab dan qabul. Kemudian ada hukum monogami. Monogami berarti sistem yang memperbolehkan seseorang laki-laki mempunyai 1 istri pada jangka waktu tertentu. Dalam ta'rif tersebut dapat dipahami bahwa seorang suami yang beristrikan 1 saja, tidak 2 atau 3, berarti ia menganut monogami. Kemudian asas monogami ini telah ditetapkan oleh Islam sejak 15 abad yang lalu sebagai salah satu perkawinan dalam Islam. Kemudian poligami. Pada awalnya Islam memerintahkan laki-laki untuk beristri 1. Boleh beristri lebih dari 1 jika dipandang darurat. Darurat yang dimaksud ini adalah seperti jumlah wanita yang lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki yang terjadi seperti di masa sekarang ini. Kemudian nikah mut'ah. Apa itu nikah mut'ah? Nikah mut'ah adalah nikah kontrak. Menurut Yusuf Darqawi, nikah mut'ah yaitu seorang laki-laki yang mengikat atau menikahi seorang perempuan untuk waktu yang ditentukan dengan imbalan dengan uang tertentu. Kemudian homoseksual dan lesbian.
Secara bahasa, homoseksual berarti hubungan seks dengan pasangan yang sejenis, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kemudian istilah homoseksual ini mengalami penyempitan makna, yaitu diperuntukkan untuk pria yang mengadakan hubungan seks dengan pria lainnya yang dalam bahasa Arab disebut dengan liwat. Adapun dampaknya dari kerusakan moral. Dan menurut ahli jiwa, pelaku penyimpangan seks berupa homo dan lesbian dapat menghilangkan keinginan seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Kemudian ada pun hukum dari homo dan lesbian. Dalam Islam, hukum homo dan lesbian yang telah terbukti harus dihukum. Dan ada tiga hukuman. Yang pertama, hukuman mati. Yang kedua, hukuman seperti hukuman zina. Dan yang ketiga, diganjar dengan hukuman ta'zir. Materi yang selanjutnya adalah khitanan wanita. Di masyarakat, istilah khitanan wanita kurang populer dibanding khitanan laki-laki. Karena bentuk yang pertama ini biasanya bersifat tertutup dan tidak terdapat resepsi seperti yang biasa dilakukan pada khitanan laki-laki. Dilihat dari sejarah pun kurang jelas. Berbeda dengan kesehatan laki-laki itu. Jelas bahwa laki-laki yang pertama kali dikhitan adalah Nabi Ibrahim. Terkait dengan usia biasanya dapat perbedaan umur khitan wanita dan laki-laki. Untuk itu, laki-laki biasanya pada usia sekolah dasar sekitar umur 6 tahun sampai 12 tahun, tetapi di daerah tertentu terdapat kebiasaan kita dilakukan ketika anak itu masih bayi. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu zakat hasil tanah yang disewakan. Pengertian zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Makna zakat secara bahasa ini yang mencerminkan sifat zakat yang dapat mensucikan harta dan jiwa, serta mengatur nilai positif yang dapat dikembangkan berupa kebaikan bagi muzaki dan kemaslahatan ekonomi bagi mustahik. Adapun menurut cara para ulama mendefinisikan dengan harta tertentu yang wajib dikeluarkan sebagai mana kepada para mustahik. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu pajak dan zakat. Pada bab terdahulu telah dikemukakan bahwa zakat pada intinya ialah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk orang yang berhak menerimanya. Harapan pajak adalah kewajiban yang wajib disetorkan kepada pemerintah yang nantinya digunakan untuk biaya kepentingan umum dalam rangka merealisasikan dan tujuan ekonomi sosial politik dan tujuan-tujuan lain yang hendak dicapai oleh sebuah negara secara nasional. Adapun perbedaan yang memisahkan antara zakat dan pajak sebagai berikut. Yang pertama, zakat mengandung arti kesucian tubuh dan berkembang, sedangkan pajak mengandung arti beban yang berat. Kemudian yang kedua, zakat merupakan rukun Islam dan termasuk ibadah yang harus diniatkan, sedangkan pajak tidak termasuk rukun Islam dan mengeluarkan tidak wajib. Kemudian yang ketiga, ketentuan hukum zakat ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya dan berlaku untuk semua umat Islam kapan dan di mana saja. Adapun pajak hukumnya yang ditentukan oleh penguasa dan hanya berlaku negara tertentu saja. Oleh karena itu ditaati ketentuannya zakat bersifat permanen, sedangkan pajak bersifat relatif. Kemudian yang keempat, menerima zakat mustahik sudah didapatkan oleh agama, lebih bersifat khusus dan terperinci. Dengan pajak, penalarannya bersifat umum. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.